Anda sudah berjuang, tapi kenapa cobaan hidup terasa tidak ada habisnya? Jika Anda lelah mencari cara untuk bahagia di tengah masalah, video ini adalah jawabannya. Kita akan bongkar 3 ayat Alkitab yang mengubah perspektif tentang rasa sakit dan tunjukkan kepada Anda bagaimana bersyukur saat penderitaan mencapai puncaknya justru menjadi senjata terbesar Anda. Siap mendapatkan kedamaian sejati, bukan kedamaian palsu? Mari kita mulai. Shalom, sahabat cahaya di tengah gelap. Siapa di sini yang merasa hidupnya sedang diuji habis-habisan? Kehilangan yang mendalam, sakit yang tak kunjung sembuh, atau tekanan finansial yang membuat Anda ingin berteriak, "Kapan ini berakhir?" Dalam momen gelap seperti itu, ada satu kata yang terdengar sangat mustahil: bersyukur. Secara naluriah, kita mengaitkan kebahagiaan dengan kenyamanan dan kelancaran. Ketika badai datang, kita melihat penderitaan itu sebagai kutukan, sebagai hukuman, dan kita pun bertanya, mengapa? Namun, mari kita renungkan firman Tuhan yang memberi peta jalan yang mengejutkan di Roma pasal 5 ayat 3 hingga 5. Paulus mengajarkan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini bukan sekedar kalimat motivasi, ini adalah proses alkimia spiritual. Penderitaan adalah bahan baku, dan hasilnya adalah pengharapan yang kokoh yang tidak akan pernah mengecewakan. Perhatikan, kita tidak disuruh bersyukur untuk sakitnya, itu masogis. Kita disuruh bersyukur di tengah sakitnya. Kenapa? Karena di tengah keterbatasan itulah Tuhan memaksa kita untuk membersihkan fokus kita. Kita dipaksa melepaskan genggaman kita pada benteng-benteng yang fana, uang, status, atau kesehatan, dan berlari kepada benteng kekuatan yang sejati, yaitu Tuhan. Tindakan bersyukur di tengah kesulitan adalah tindakan penyerahan diri yang radikal. Itu adalah pernyataan iman yang berani. Ya Tuhan, meskipun aku tidak mengerti rencanamu, meskipun sakit ini nyata, aku percaya Engkau bekerja di balik tirai ini demi kebaikanku. Inilah yang diajarkan Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sahabatku, penderitaan adalah guru yang keras, tapi yang mengajar pelajaran yang paling berharga. Ia adalah bengkel yang bentuk karakter yang matang, tegar, dan penuh integritas. Jadi, keputusan hari ini adalah, apakah Anda akan membiarkan penderitaan menghasilkan kepahitan, atau membiarkannya menghasilkan pengharapan? Ketika Anda berterima kasih, bahkan untuk nafas yang tersisa, untuk satu orang yang masih peduli, Anda sedang mengaktifasi kuasa ilahi dalam hidup Anda. Anda sedang mengubah beban jadi berkat, dan air mata Anda menjadi kesaksian yang kuat. Pilihlah bersyukur, dan Anda akan menemukan sukacita yang tak bisa dirampas oleh dunia. Sahabat, setelah mendengar kebenaran ini, apa satu beban penderitaan yang akan Anda serahkan dan syukuri hari ini? Tulis kesaksian atau niat Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Kami juga membuka kesempatan. Usulkan tema Alkitab atau pergumulan hidup apa yang paling Anda butuhkan untuk kami bahas di episode berikutnya. Dukung pelayanan kami. Jangan lupa like video ini, bagikan ke kerabat yang membutuhkan, dan klik tombol subscribe channel Cahaya di Tengah Gelap agar Anda tidak ketinggalan pencerahan firman Tuhan lainnya. Sampai jumpa dan tetaplah menjadi terang.